Mengapa tidak kedengaran lagi sebut-sebut nabi besar? Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies, membuat pencerahan ya dalam bingkai Indonesia Pancasila. Memang agak aneh ya, kenapa kok nggak kedengaran lagi ya? Di dalam debat-debat, dalam dialog-dialog, ada yang menyebut nabi besar. Pengantar, sejak saya, Pendeta Henry Tan Dianta, mengutip ayat Alkitab Lukas 7 ayat 16, Yesus disebut nabi besar. Dilanjutkan, saya, Pendeta HTD, mengutip Yohanes 6 ayat 14, Yesus disebut nabi pakai N huruf besar, yang artinya nabinya para nabi. Aneh bin ajaib, kok tidak kedengaran lagi ya? Ada yang sebut-sebut nabi besar. Ya. Kristen itu ketika sebut-sebut Yesus itu nabi besar, ada ayat Alkitab yang mendukungnya, bukan sekedar cuman main klaim saja. Ayatnya adalah Lukas 7 ayat 16. Dalam bahasa Inggris disebut Great Prophet. Sedangkan Yesus sebagai nabi pakai N huruf besar di dalam Yohanes 6 ayat 14 yang artinya nabinya para nabi, maka Yesus itulah yang mengutus para nabi sesuai yang tertulis di dalam Matius 23 ayat 34. Ini baru ciamik. Yesus itu nabi besar iya, sebagai nabi N huruf besar, nabinya para nabi yang mengutus para nabi. Ini baru ciamik. Klaim non-Kristen tentang nabi Alkitab, keyakinan lain di luar Kristen ya juga mengklaim bahwa nabi-nabi itu juga nabi kami loh Pak. Ya, resikonya sangat nampol atau menempelak, yaitu Anda sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan Allah yang Anda yakini adalah sama dengan Tuhan Allah yang diyakini oleh para nabi, yaitu Isa Al-Masih. Wah, nampol sekali ya. Sebab tidak mungkin seorang nabi beriman kepada dua Allah yang berbeda. Pasti nabi ini akan beriman kepada Allah yang telah mengutusnya jadi nabi, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus. Mari kita lebih detail. 1. 3 nabi pertama. Yesus sendiri secara langsung menyebut 3 nama nabi pertama, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Lukas 13 ayat 28. Semua nabi diutus dan dipilih oleh Yesus. Matius 23 ayat 34. Maka semua nabi juga dijamin selamat masuk surga oleh Yesus Tuhan Allah. Lukas 13 ayat 28. Ini baru ciamik. Apakah Abraham, Ishak, Yakub termasuk nabi yang Anda imani juga? Nabi yang Anda klaim jadi nabi Anda? Jika iya, sebenarnya Anda sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan Allah yang Anda imani adalah sama dengan Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Isa Al-Masih. Waduh, nampol ya, menempelak ya. Sebab mustahil nabi itu beriman pada dua Allah yang berbeda. Pasti nabi itu beriman kepada Tuhan Allah yang telah mengutusnya menjadi nabi, yaitu Isa Al-Masih Yesus Kristus, sesuai Matius 23 ayat 34. Ini baru ciamik. Nomor 2, 27 nama nabi penulis Alkitab Perjanjian Lama. Selain 3 nama nabi pertama yang disebut oleh Yesus, Yesus juga melanjutkan bahwa semua nabi dijamin selamat masuk surga sesuai Lukas 13 ayat 28. Dan semua nabi itu diutus dan dipilih oleh aku, Yesus, sesuai Matius 23 ayat 34. Jadi ada 27 nama penulis Alkitab Perjanjian Lama, mulai dari Musa sampai Maleaki, dan ke-27 nama itu adalah nabi. Apakah nama-nama nabi berikut Daud, Sulaiman atau Salomo, Yunus, Musa, Zakaria termasuk nabi Anda juga? Jika ya, sesungguhnya maka Anda sedang memproklamirkan bahwa
Tuhan Allah yang Anda imani adalah sama dengan Tuhan Allahnya para nabi, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Mengapa begitu? Sebab tidak mungkin seorang nabi beriman pada dua Allah berbeda. Nabi itu akan beriman kepada Allah yang telah mengutusnya jadi nabi, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Sesuai Matius 23 ayat 34. Sebenarnya memang sama sih, yaitu Isa. Sebenarnya ya, jujur saja ya, di luar kekristenan yang mengimani bahwa nabi-nabi perjanjian lama juga ya dijadikan nabi mereka. Sebenarnya mereka itu sudah mendeklarasikan bahwa memang Tuhan Allah mereka itu memang sama dengan Tuhan Allahnya para nabi, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus ya. Tidak mungkin ya toh. Yo, kalau Anda jadikan nabi ya yang Anda imani sama dong ya. Musa itu nyembah Yesus kok. Musa percaya Yesus kok. Daud, Sulaiman ya toh, Zakaria, Yunus itu percaya pada Yesus. Loh, kalau itu Anda jadikan nabinya ya harus sama. Ya, harus sama, yaitu beriman pada Isa Al-Masih. Dan itu sangat terbukti ya. Terbukti mereka juga mengakui Isa Al-Masih itu ruhullah, artinya Allah yang ruh itu. Isa Al-Masih juga kalamullah, artinya firman yang Tuhan yang Rab itu. Isa Al-Masih juga hakim adil hari kiamat. Isa Al-Masih juga terkemuka di dunia maupun di akhirat. Salam Pendeta HDD. Jadi tidak mungkin Isa Al-Masih itu cuma nabi. Loh, kalau nabi kok jadi hakim adil hari kiamat ayo? Kalau nabi kenapa ruhullah? Kalau nabi kenapa kalamullah? Kalau nabi kenapa terkemuka dunia akhirat? Yang benar gimana Pak? Sama kita ya. Yesus itu jadi nabi besar cuma 3 tahun. Mestinya kami juga mengimani Isa itu cuma nabi, cuma 3 tahun. Setelah itu Isa hakim adil hari kiamat, ruhullah, kalamullah, terkemuka di bumi surga. Nih, itu baru benar. Jangan kok 3 tahunnya dihilangkan. Kami mengimani Isa itu cuma nabi. Tambahin dong 3 tahun. Sama dengan Alkitab. Alkitab juga cuma 3 tahun. Jadi nabi besar. Jadi nabinya nabi. Ya. Itu baru sama itu. Loh, Anda tidak mungkin dong. Itu Nabi Musa itu nabi kami. Yunus nabi kami. Daud, Sulaiman, Zakaria itu nabi kami. Loh, semua itu nyembah Yesus kok. Percaya Yesus kok. Kalau Anda jadikan mereka nabi, ya Anda sama, Allahmu ya sama dengan Allahnya para nabi. Siapa? Isa Al-Masih. Clear? Ya Bapak Ibu Saudara, itulah indahnya ya kita mengedukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya. Iya ya Pak ya, bener ya Pak, bener. Masuk ya, masuk logika, masuk Pak Eko ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama ya. Ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, NKRI harga mati. Persatuan Indonesia itu nomor 3, Ciamik.